Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang IPJJ IPS kita adalah tentang di bab KD 3.2 IPS. Materi kita adalah tentang mobilitas sosial. Nah, ini kan akan berkaitan dengan materi sosiologi. Kemudian nanti juga akan kita kaitkan dengan perkembangan COVID sekarang. Apa sih dampak dari mobilitas sosial dengan perkembangan COVID, wabah penyakit yang memang sedang melanda dunia, terutama di Indonesia di tahun 2019 dan sekarang sampai tahun 2020, wabah COVID ini belum juga hilang. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih pengaruh dari adanya mobilitas, terlebih dahulu kalian harus mengerti apa sih itu mobilitas sosial pengertiannya. Nah, di sini akan Ibu terangkan pengertian dari peta konsep pengertian mobilitas sosial. Perlu kamu ingat di sini, mobilitas sendiri itu sebenarnya berasal dari kata mobilis, bahasa Latin yang artinya dipindahkan atau bergerak. Kemudian mobilitas sendiri berkembang menjadi sebuah pengertian yaitu mudah dipindahkan atau banyak bergerak, sosial atau masyarakat. Nah, mobilitas sendiri kemudian menjadi pengertian merupakan gerak perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak perpindahan dari satu strata ke strata lainnya. Ini adalah pengertian mobilitas secara umum. Ternyata mobilitas sosial sendiri pun pengertiannya itu banyak dari teori-teori atau para ahli yang mendefinisikan apa sih sebenarnya mobilitas sosial. Nah, Ibu akan ambil sampel aja. Kalian bisa buka LKS kalian IPS tentang materi interaksi sosial dan mobilitas sosial. Kemudian bisa juga buka dari buku paket. Nah, di sini akan Ibu jelaskan satu-satu. Ini hanya sampel ya, pengertian dari mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Henry Clay Smith, mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial atau gerakan antar individu dengan kelompoknya. Kimball Young memperoleh keterangan tentang kepantasan struktur sosial suatu masyarakat tertentu, misalnya mendapatkan status pegawai negeri sipil. Nah, itu kan ada mobilitas kan, ada perpindahan. Nah, sedangkan Sugiono Sukonto, ahli sosiologi di Indonesia, dia mendefinisikan perubahan mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Nah, itu adalah pengertian mobilitas sosial. Kemudian kita balik ke konsep, peta konsepnya adalah selanjutnya adalah bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial sendiri bentuknya itu ada dua, ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal. Nah, di sini akan Ibu jelaskan satu-satu dari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang tidak sederajat atau berbeda. Kemudian, mobilitas vertikal pun dibagi menjadi dua. Ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Misal, dari masyarakat yang biasa tenaga honorer, kemudian berubah menjadi tenaga sipil, PNS. Nah, apa sih penyebab dari terjadinya social climbing? Yang pertama adalah melakukan peningkatan prestasi kerja, peningkatan jabatan misalnya ya, menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi atau adanya pensiun. Nah, yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Ini kebalik ya dari yang vertikal ke atas. Nah, di sini apa penyebab terjadinya social sinking? Yang pertama adalah berhalangan tetap atau sementara memasuki masa pensiun, berbuat kesalahan fatal menyebabkan diturunkan atau dipecat dari jabatannya, sanksi biasanya. Nah, mobilitas sosial yang kedua adalah bentuknya adalah mobilitas sosial horizontal, yaitu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sosial antar wilayah atau geografis, yaitu semua bentuk perubahan status sosial oleh individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Contoh, program transmigrasi, urbanisasi, dan imigrasi. Nah, yang kedua ada mobilitas antar generasi.
Misalnya generasi ayah, ibu, anak, cucu, dan seterusnya. Contoh, Pak Parjo adalah seorang tukang becak. Ia hanya menamatkan pendidikannya hanya sampai sekolah dasar. Tetapi ia berhasil mendidik anaknya menjadi seorang pengacara. Berarti kan itu ada mobilitas antar generasi ya. Ada suatu perubahan status sosial. Nah, apa sih yang menyebabkan muncul faktor pendorong dari proses terbentuknya mobilitas sosial? Yang pertama adalah faktor struktural. Ketidakseimbangan yang terjadi dalam jumlah lapangan kerjaan, faktor individu dalam diri sendiri, keadaan ekonomi. Seperti sekarang ini, keadaan ekonomi, misal di desa, dia tinggal di desa, yang lapangan pekerjaannya agak sulit. Akhirnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan yang namanya mobilitas, pergerakan kemana? Ke kota-kota besar, seperti misal ke Jakarta, ke Surabaya, Medan, ataupun yang lainnya. Situasi politik, misal terjadi peperangan, akhirnya orang-orang itu melakukan yang namanya proses imigrasi. Kependudukan, keinginan melihat daerah lain, misalnya apa? Wisata. Nah, mobilitas yang kalau wisata ini kan bentuknya tidak permanen. Mereka hanya dilakukan dalam jangka waktu misalnya hanya berapa jam, 1 atau 2 hari. Nah, faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial pertama, diskriminasi kelas. Ini seperti perbedaan kelas ya. Agama, sistem kasta di India, ini pun menjadi faktor penghambat seseorang untuk berubah, mengalami pergerakan. Perubahan walaupun dia itu sudah menjadi misalnya awalnya dilahirkan dalam kasta Sudra di India, mereka tidak bisa pindah ke kasta Ksatria, Waisya ataupun kasta yang lainnya yang ada di India. Karena apa? Kasta itu bersifat permanen di India. Walaupun statusnya akhirnya nanti mereka berubah jadi misalnya awalnya hanya seorang pedagang, kemudian mereka berubah menjadi seorang pengusaha ataupun yang lainnya. Kemudian perbedaan rasial, apartheid, ini yang terjadi di Afrika Selatan. Ini adalah perbedaan diskriminasi kulit putih, kulit hitam, apartheid. Perbedaan jenis kelamin, ini juga agak-agak mempengaruhi. Misalnya kalau anak perempuan, udahlah anak perempuan adanya di rumah. Masyarakat tradisional dulu kan berpikiran seperti itu ya, kerjanya di rumah, kemudian adalah membereskan rumah ataupun pekerjaan rumah yang ada. Sekolah hanya tamatan, tidak perlu sekolah, bahkan hanya kursus ataupun yang lain. Kemudian kemiskinan, ini juga menyebabkan faktor penghambat dari terjadinya mobilitas sosial. Nah, kemudian saluran mobilitas sosial sendiri itu bentuknya ada angkatan bersenjata. Akhirnya karena orang itu masuk TNI misalnya, mereka kan harus bergerak perpindahan provinsi, tidak hanya di satu tempat, karena demi membela negara. Kemudian pendidikan, ingin mencapai masa depan yang lebih baik, akhirnya mereka melakukan proses pendidikan yang lebih tinggi. Organisasi keolahragaan, organisasi politik, organisasi profesi, dan perkawinan. Nah, ini saja yang kenapa sih alasan terjadinya mobilitas sosial, kalian bisa banyak. Nah, kemudian apa sih keterkaitan dari COVID sekarang? Ya, pergerakan. Ternyata kan saluran dari proses terjadinya penularan COVID itu salah satunya adalah dengan cara adanya mobilitas, bergerak. Ketika masyarakat itu bergerak, melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, virus itu susah untuk dihadang. Karena cara yang memang baru bisa dilaksanakan adalah dengan mencarakan, yang salah satunya adalah dengan social distancing. Nah, kalau sampai terus terjadi proses pergerakan, masyarakat itu pun virus corona belum tentu dengan cepat bisa diselesaikan. Akhirnya salah satu caranya adalah dengan